guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku akan menceritakan alur Donghua yang berjudul Relevation Online episode terakhir season 1. Mari kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, terlihat Clan Thunder datang. Namun anehnya, pandangan dari Xiaolu dan yang lainnya nampak melihat sosok monster laut. Dan mereka pun segera untuk melawannya. Kini pertarungan pun terjadi. Di sini, Clan Thunder merasa kebingungan karena klan mereka malah diserang balik oleh Xiaolu. Ini akibat dari kabut yang diciptakan oleh Iblis Sen. Ini merupakan pengalihan pandangan supaya siapa saja yang melihat ada seseorang itu merupakan monster, kemudian menyerangnya. Di sini Suanji sudah merasakan ada hal yang janggal. Dan benar saja, ternyata kabut ini merupakan ilusi dari Iblis Sen yang masih memanfaatkan tubuh Tongguang untuk membuat ilusi. 我们全都中了圣魔制造的迷障。小鹿哥哥，救我！ Kemudian si Peng menggunakan mutiara rohnya untuk melawan Iblis Sen yang masih merasuki Tongguang. Usahanya itu pun berhasil dan kini kabut mulai menghilang. Namun sayang di sisi lain Xiaolu sudah menembakkan serangan terhadap Clan Thunder tepat mengenai Tuan Liu. Hal itu membuat para prajurit Clan Thunder marah akibat dari ulah Xiaolu. Para prajurit mengira jika kini Xiaolu telah berkhianat oleh Clan Thunder. Karena hal itulah membuat Xiaolu menyesal. Xiaolu ini hanya ingin melindungi Tongguang dari mara bahaya. Karena penyesalannya tersebut membuat Xiaolu pergi meninggalkan mereka untuk menenangkan diri. Setelah kepergian Xiaolu, Tongming bercerita jika kini Iblis Sen mengincar kekuatan Black Empress yang ada di dalam diri Tongguang. Maka dari itu, Iblis Sen menggunakan tubuh Tongguang dan mengendalikannya supaya Iblis Sen dapat menguasainya. Yang mana Tongguang telah memiliki kekuatan tersebut sejak lahir. Fisik dari Tongguang ini memang kelihatan lemah, namun karena ada kekuatan ilahi itulah yang membuat Tongguang jauh lebih kuat. Bahkan kekuatannya itu melebihi kemampuannya untuk mengendalikannya. Tongming juga bercerita jika 10 tahun yang lalu kekuatan Tongguang ini muncul di luar kendali Tongguang, yang mana itu membuat seluruh warga desa mengira Tongguang ini adalah jelmaan sosok iblis. Kekuatannya bahkan sangat besar hingga menghancurkan desanya sendiri. Di sini Tongming lah yang menghentikan kekuatannya tersebut. Karena kejadian itu membuat Tongguang selalu dihantui oleh rasa bersalah dan selalu dianggap jelmaan iblis oleh warga. Namun sayang, kini Tongguang nyaris tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Iblis Sen akhirnya memanfaatkan hal itu untuk mengincar kekuatan Tongguang. Setelah mendapatkan Tongguang, ia akan dengan mudah menghancurkan Yinchuan. Di sini Tongming akan terus menjaga dan melindungi Tongguang dari mara bahaya apapun termasuk Iblis Sen. Si Peng pun turut ikut Tongming dalam menjaga Tongguang dari bahaya Iblis Sen. Dan kini mereka akan segera pergi ke kota Suankong karena Tuan Liu telah menunggu di sana. Setelah melakukan perjalanan, kini mereka telah sampai di Suankong. Kini mereka akan melakukan sebuah ritual. Mereka pun menyapa Tuan Liu. Saat itu juga, ternyata Xiaolu kabur ke gedung kota Suankong. Ia dapat melihat mereka dari atas gedung. Xiaolu kini mengetahui asal-usul Suanji. Suanji ini merupakan komandan naga fraksi kekaisaran dari Yunchui. Tak heran jika dalam pertempuran di hutan tadi, yang mana Iblis Sen membuat sebuah ilusi kabut, Suanji dapat mengetahuinya. Setelah perkenalan Tongming memberikan informasi jika saat ini tubuh Tongguang sudah dimasuki oleh Iblis Sen. Tuan Liu mengatakan jika kekuatan mutiara roh laut hanya bersifat sementara. Di sini Tongming bersedia untuk menyerahkan hidupnya supaya Tongguang dan kota Qinjuan dapat terselamatkan dari ancaman Iblis Sen. Tuan Liu memberitahu jika mereka pergi ke altar Black Empress, maka Iblis Sen bisa sepenuhnya dimusnahkan. Namun jika ritual ini dilakukan, konsekuensi terburuknya Tongming tidak akan selamat. Kini mereka tengah bersiap untuk melakukan ritual pemisahan Iblis Sen dengan tubuh Tongguang. Kini mereka membutuhkan kekuatan artefak sihir Black Empress. Ternyata artefak tersebut adalah benda suci dari klan Blackwater. Namun jika artefak itu dipakai, maka akan membuatnya sekarat, bahkan meninggal. Tongming sudah memiliki tekad yang bulat untuk menolong Tongguang. Bahkan nyawanya sendiri ia taruhkan untuk menyelamatkan Tongguang.
Kini mereka akan melakukan ritual tersebut. Namun usahanya itu dicegah oleh tetua klan Blackwater. Karena ternyata Tongming ini akan menggunakan artefak sihir Black Empress tanpa sepengetahuan tetua. Hal tersebut membuat tetua marah. Benda suci ini hanya digunakan sebagai kepentingan pribadinya. Tongming yang berkedudukan sebagai pendeta dari klan Blackwater ingin menggunakan artefak ini untuk memusnahkan iblis Sen dan menyelamatkan Tongguang sang adik. Sebagai pertanggungjawabannya nanti, Tongming lah yang akan menjelaskan semuanya kepada warga Jingchuan. Kini ritual akan segera dimulai. Tongming dan yang lainnya akan berkonsentrasi penuh supaya ritual ini berhasil. Tongming pun menyayat tangannya supaya darahnya dapat mengalir ke artefak Black Empress. Ternyata benar, di sana terdapat jiwa Tongguang yang terjebak. Di balik itu terdapat iblis Sen yang merasa senang karena ia dapat menyerap darah milik Tongming. Tongming pun mengambil sebuah pedang dan menusukkannya tepat di bagian dadanya. Hal tersebut membuat semua orang kaget, dan kini roh Tongming mulai berjalan. Ternyata itu adalah inkarnasi Tongming sebelumnya. Ia adalah pendeta Ying, salah satu dari klan Blackwater yang bertugas untuk menyegel iblis Sen. Roh yang keluar dari tubuh Tongming membuat Tongming terjatuh. Saat itu juga Tuan Liu mengeluarkan kekuatannya dan mengarahkan ke Tongguang melalui artefak Blackwater. Rupanya hal itu berhasil dan kini iblis Sen ikut keluar. Saat itu juga ia melihat sosok pendeta Ying. Mereka malah teringat akan kenangan mereka dulu saat bersama menjadi seorang kakak adik yang sangat akur. 殷姐姐手中的水最是解渴。 Namun tiba-tiba saja para warga menuduh Sen sebagai dalang di balik ternak yang selalu hilang milik warganya. Padahal yang sebenarnya terjadi, ia tidak mencuri domba-domba milik warga. Bahkan Sen ini malah menjaga seluruh Yingchuan. Karena para warga sudah mulai marah, ditambah lagi ia dijuluki sebagai seorang penyihir jahat, membuat Sen marah. Apalagi di sini pendeta Ying malah diam saja dan tidak membela Sen. Nalurinya sebagai naga pun keluar. Kini ia menjadi sosok naga yang mengerikan. Karena kejadian itu, pendeta Ying menghukum Sen karena telah membahayakan warga. Ia kemudian dikurung. Dari kejadian itulah awal mula Sen menjadi kejam. Saat ini, pendeta Ying pun mulai menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Sen. Sen tidak semudah itu memaafkan pendeta Ying, karena Sen selama 1000 tahun telah merasakan pedihnya dihina dan disakiti. Karena hal itu membuat Sen menjadi dendam dan akan segera membalasnya. Bahkan ia akan membuat musuh menderita 2 kali lipat, yang mana darah harus dibayar dengan darah. Dan kini sudah saatnya, iblis Sen pun memanggil kawanannya yang dipimpin oleh Chitong. Kini mereka terlibat pertarungan dengan monster laut. Melihat Tongming masih dalam keadaan lemah, tak sadar ia akan diserang juga oleh para monster. Dengan sigap, Xi Peng melindungi Tongming. Di tengah pertempuran itu, kini Tongguang mulai sadar dan menghampiri Tongming. Di sini Tongguang merasa bersalah karena telah membuat sang kakak mengorbankan segalanya untuknya. Tongming pun menenangkan hati Tongguang karena sejatinya ia sebagai kakak akan terus menjaga dan melindungi sang adik dari mara bahaya apapun. Pendeta Ying yang melihat kejadian itu membuat dirinya juga menyesal karena ia tidak seberani Tongming. Sen pun berubah menjadi naga dan mulai menghabisi orang-orang yang ada di sana. Namun usahanya itu kemudian dicegah oleh pendeta Ying. Tak lama Xuanji pun menyerang iblis Sen. Pertarungan antara Xuanji dengan iblis Sen pun terjadi. Tak mau kalah, Xiaolu pun ikut bertarung melawan monster laut. Kini mereka bersama-sama bertarung melawan iblis Sen.
今日全是拜你所赐。他的性命只能由我来了结，谁也别想碰他。 圣魔， Namun karena iblisen ini sejatinya adalah binatang roh air, kekuatan yang ia miliki sangatlah besar. Tongming sebagai pendeta Blackwater mulai geram karena iblisen kini telah membunuh banyak orang. Bahkan orang yang tidak bersalah juga ikut dibunuh oleh iblisen. Melihat sang kakak terkapar akibat serangan dari iblisen membuat Tongguang marah. Ia kini mulai bangkit, kemudian mengeluarkan kekuatan Black Empress-nya. Hal itu membuat seluruh orang terkagum dengan Tongguang. Kini ia sudah dapat mengendalikan kekuatannya sendiri yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan ia dapat menepis serangan dari iblisen hanya dengan sekali sentelikan. Sejatinya Tongguang ini berasal dari klan Blackwater. Kini ia sudah bisa untuk mengendalikan kekuatan airnya untuk menyerang iblisen. Saat seluruh kekuatannya sudah ia kumpulkan, sekarang saatnya untuk melakukan serangan terhadap iblisen. Namun sayang, serangan itu dicegah oleh pendeta Ying. Jadi kini pendeta Yinglah yang terkena serangan dari Tongguang. Kini Sen malah merasa bersalah karena pendeta Ying telah rela mengorbankan dirinya supaya Sen tidak diserang oleh Tongguang. Ia merasa sedih karena selama ini pendeta Yinglah dunianya Sen. Namun kini semuanya sudah hilang. Tak lama muncul sebuah ledakan yang sangat besar. Itulah akhir dari kekalahan iblisen yang dilawan oleh Tongguang. Sekarang Tongguanglah yang menjadi penerus dari klan Blackwater karena ia telah berhasil untuk menyelamatkan klan Blackwater dan kota Yinchuan dari ancaman iblisen. Selain itu, ia dapat dengan bebas mengendalikan artefak Black Empress. Dengan begitu, kini Tongguang telah sah untuk melindungi dan menjaga artefak Black Empress. Namun tak berselang lama, muncul sosok yang membuat waktu berhenti seketika. Ternyata sosok tersebut mengincar artefak Blackwater. Nah, gimana nih Relevation Online Season 1 telah usai? Kalian mau dilanjut buat Season 2 nggak nih? Komen di bawah ya.